Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan kalau mancing selalu amis terus. Sekarang saya mau review e-rolly Regalis yang terbaru juga di tahun 2025 ini. Ada varian high gear-nya dengan rasio 621 dan maksimum drag di 13 kg. Seperti biasa di bungkusnya ada spesifikasi atau fitur dengan 61 ball bearing, pin slider guide, advent clicker, shield bearing, dan power handle. Lalu di bagian sini ada spesifikasi untuk 3000, baik itu yang biasa rasio 52 atau yang high gear, 4000 biasa 52 dan 4000 high gear. Di sini untuk boxnya, secara umum saya lihat di sini ada jomplang dari ukuran 3000 ke 4000-nya dari daya tampung tali ya. Kalau ini masih logis ya. 130 di 3000, 145 di 4000 ya dengan diameter yang meningkat. Ini juga masih logis. Tapi di sini ada jomplang yang cukup jauh dari 200 meter sampai ke 280 dengan diameter yang berubahnya nggak banyak tapi line capacity-nya agak banyak ya. Itu yang saya coba lihat dari box. Jadi kalau teman-teman, mohon maaf nih kalau di awal saya banyak bicara dulu atau banyak bercerita, saya baca dulu box untuk melihat validasinya nanti di produknya seperti apa. Sama di sini semua udah CNC cutting spool, graphic body, CNC handle, V-shape spool, instant reverse, interchangeable, dan front drag. Itu basic aja. Cuma kalau boleh saran sih, mungkin nanti ke depannya ini kan ada HG ya, entah karena saya doang atau yang lain juga. HG itu kadang-kadang kita butuh parameter sekali gulung atau sekali putaran handle itu masuk berapa meter ya. Di sini untuk e-rolly Regalisnya saya pribadi sudah coba masukin spooling. Dan yang saya masukin ini tali diameter 027 yang panjangnya 150 meter ya. Ini masih ada sisa sedikit sebetulnya, tapi anggaplah ini udah full. Dan ini yang saya masukin dengan diameter 027 itu agak empuk sih, memang saya kurang padat ya. Kurang padat. Ini dapat di 150. Jadi itu yang tadi saya concern sebelum review. Saya coba. Ini agak ada yang aneh dari daya tampungnya. Mungkin bisa lebih karena saya tidak padat dan entah ini karena PE atau enggak. Karena PE itu ada yang gepeng, ada yang bulat. Kadang-kadang di satu bagian dia gepeng, kadang-kadang di satu bagian dia bulat. 0265 atau 027 dia masuk di 150. Untuk bodinya seperti ini ya. Jadi teman-teman mohon maaf nih, untuk spoolnya posisinya saya udah isi duluan ya. Untuk body seperti ini. Ini bodinya saya suka. Kalau dari segi penampilan, saya ingat ke reel saya tahun 2020 itu punya siluet body kayak gini. Keren, saya suka. Dan untuk bentuk rotornya atau kayak ketebalan rotornya ini saya suka ya. Karena biasanya umumnya yang kayak gini keras ya. Ini keras ya, untuk hitungan grafit ini rigid. Terus di bagian handle, dia sudah menggunakan screw in power handle, tapi belum one piece. Di bagian sini handle cap, ini tidak ada rubber seal ya. Di bagian handle juga ini tidak ada rubber seal, tapi sebetulnya itu ada rumah untuk rubber seal. Kalau teman-teman punya o-ring bisa dipakai. Ini masih menggunakan two piece dan ukuran 4000, ini hampir sama kayak Valor kemarin. Valor kemarin juga saya 3000 masih pakai T-rubber. Bisa dibilang atau kesimpulan sementara saya, untuk ukuran 3000 dan 4000 menggunakan T-rubber. Nah 1000 2000 karena saya nggak pegang, bisa jadi pakai yang flat datar atau yang kayak gini juga saya belum tahu. Tapi kalau teman-teman mau beli nanti kan ada link deskripsi. Nah di link deskripsi ketika kalian buka ke katalognya, nanti ada kok gambar-gambarnya ya, biasanya lebih lengkap. Untuk putarannya sih udah cukup halus, tapi saya lihat ini tidak menggunakan bearing ya, aman biasa. Dan yang saya tahu juga ini hampir sama range harganya dengan e-rolly Valor kemarin dengan harga 200 ribuan ya. 200 ribunya kecil sih. Untuk putarannya kalau saya lupa, mohon maaf. Mohon maaf kalau agak nggak beraturan ya. Untuk putarannya seperti ini. Rasio 6.2 banding 1. Ini mengejar top speed. Dan untuk putarannya dia cepet ya. Yang udah saya ukur, tadi saya sempat ukur, di sini ada yang namanya lingkaran lah ya, bisa dibilang lingkaran. Dengan diameter 46,27. Kalian bisa ukur
banyaknya sekali retrieve tali masuk ya. Banyaknya sekali retrieve atau satu putaran handle dengan masuknya 6 kali rotor ya, atau 6 kali putaran rotor masukin tali ke dalam spool, kalian bisa hitung dengan rumus 3,14 dikali diameter tadi 46,5 ya, dikali 6,2 itu akan menghasilkan 89,5 cm. Nah, di sini juga sebetulnya saya udah ukur. Saya udah pasang udah bikin spidol. Di beberapa review saya sempat ya bikin simulasi seperti ini pakai meteran. Saya udah tandain. Nah, dari sini, dari tanda hitam ini, ketika satu gulung sampai ke tanda hitam berikutnya di sebelah sini, nah ini 90 cm yang saya ukur pakai meteran. Jadi yang tadi saya di awal bilang kalau bisa di boxnya dipasangin spesifikasi kayak gitu, itu bagus ya. Jadi kesannya, informasinya lebih lengkap lagi, lebih bagus lagi, lebih valid lagi. Dan untuk orang yang mempertimbangkan hal-hal seperti itu, ya itu sangat membantu. Tapi kalau ada banyak orang yang nggak aware sama hal kayak gitu, ya udah nggak apa-apa lah, itu mah udah bebas aja. Cuma kalau saran dari saya, kesannya lebih bagus ya. Dan apalagi kalau valid ya, kalau valid lebih mantep. Oke, itu terus untuk kick apa ini namanya, lepas lagi deh, ntar ya, saya benerin dulu ini. Oke, sudah. Ada feel dari ini yang belum saya cobain kemarin di bagian Iroi Valor ya. Ini untuk otomatiknya kerasanya enak, empuk. Cuma kalau posisi mentok ya, balik lagi di posisi mentok itu nggak enak. Saya lupa di Valor dibahas atau enggak. Terus ini masih ada tombol switch one way atau maju mundur. Lalu ke bagian apa lagi ya, spool aluminium, bibir spool ya ini V-shape. V-shape yang ya secara prediksi saya ini 30 derajat. Di bagian depan ini sudah ada rubber seal. Terus di bagian safety clip dia pakai aluminium juga. Clicker drum atau advance clicker dengan suara yang udah kebuka lagi ya. Suaranya seperti ini. Mohon maaf ya kalau bolak-balik, sorry pisan. Soalnya banyak yang ingin diceritakan biasanya. Cuma kemarin dengar komentar, "Bang nggak usah banyak bicara bang, langsung bongkar aja." Enggak juga sih, karena kan kita perlu promosi juga, perlu spill, perlu validasi ya. Apakah pikiran teman-teman sama pikiran saya sama? Belum tentu. Tapi kalau ini memang terlalu banyak bicara, nggak apa-apa teman-teman, skip aja. Karena teman-teman kalau mau lihat daleman atau jeroan, biasanya ada di akhir video kok kalau saya. Kecuali di beberapa review waktu itu saya pernah nge-reviewnya dari bongkar. Setelah dibongkar baru kita start, itu pernah juga ya. Biar nggak bosen ya, biar nggak statis, jadi reviewnya dibuat dinamis. Di bagian key washer, kalau kemarin dari reel yang Valor ini masih bereaksi sama magnet, betul, ini juga masih bereaksi ya. Terus di bagian clicker ini masih bereaksi di bagian kawatnya. Kalau di bagian rumahnya enggak, di bagian kawatnya dia bereaksi. Dia pakai kawat versi gepeng. Bunyi klikernya menurut saya bagus ya, ideal, nggak terlalu berisik, nggak terlalu cempreng juga, nggak terlalu ngebas juga, tapi terdengar. Cocok untuk ngeledekin orang lain yang lagi boncos ya, bisa lah. Terus di sini ada tadi apa? Yang namanya bukan ini apa namanya? Rubber seal. Rubber seal di bagian rotor nut untuk nyapu air yang maju mundur ya. Kalau main shaftnya maju mundur, ya dia disapu lah airnya di situ. Udah pada tahu kan teman-teman fungsi dari rubber seal ini, fungsi rubber seal handle juga udah pada tahu. Jadi saya nggak perlu jelasin lagi. Terus di bagian main shaft ya, ini sebelum saya lupa, ini masih ada reaksi sama magnet ya. Jadi di bagian main shaftnya kandungan besinya masih cukup ya, masih cukup tinggi. Nih masih ngikut ya. Tuh masih nurut. Nah seperti itu yang perlu dirawat aja. Tapi kalau teman-teman pakai di spot area air tawar mah ini aman sekali sih ya. Kalau sekedar air hujan sih tidak akan sebegitu cepatnya bikin beberapa part ini, khususnya yang di bagian luar itu karatan. Kalau kecemplung otomatis ya, udah pasti itu mah.
Oke, untuk bagian skrunya tidak bereaksi sama magnet yang ada di sini yang saya tempel-tempelin. Itu udah cukup bagus, menahan korosi. Di bagian line roller ada satu bushing, ada satu bearing. Di sini udah ketemu satu bearing. Kalau bearing pasti masih bereaksi sama magnet, tuh. Nah, yang kita harus lepasin, kita cek di sini. Ini kan line rollernya warnanya gold ya. Nah, dengan warna gold ini apakah dia mengandung besi atau enggak? Saya pengukurannya menggunakan magnet kuat. Oke, masih nempel. Jadi pada dasarnya ini ada kandungan besinya, cuma dibikin visualnya warna gold seperti ini ya, warna emas. Dan ini masih bisa dilepas, dia pakai thick bell wire dengan model two piece tapi modern. Bandrol 200.000 udah umum dan ini keren ya. Di sini tingkat kekerasan rotornya menurut saya oke ya, karena ada tulang yang di belakang sini. Lalu di bagian sini, kalau teman-teman kan suka nanya, kembali lagi saya ingetin, umumnya di zaman now reel-reel udah menggunakan besi ya, seperti ini umumnya, tidak seluruhnya. Jadi memang kita intip bareng-bareng aja. Lah, yang umumnya yang masih pakai per pulpen itu kalau di reel-reel ukuran 500 ya biasanya. 500 apa 800, ada yang masih pakai per pulpen, ada yang masih ada yang pakai per kayak V gitu, ada bunderan, atau yang sudah per pulpen seperti itu. Oke, langsung ke bagian one way kita bongkar. Ini covernya full, dan di bagian tutup covernya ini tidak ada spesifikasi. Biasanya ada spesifikasi, entah itu ball bearing atau apapun. Ini masih polos, tapi saya suka sama warna marunnya. Ini warna marun burgundi yang bisa dibilang nggak banyak yang pakai warna gini, karena banyaknya pakai shocking red ya. Nah, kalau ini burgundi, kalem sih warnanya ini. Gokil ya. Oke, di bagian penutup untuk one way, di sini masih bereaksi sama magnet lemah. Ini perlu diawasi kalau terjadi accident yang berlebih. Kalau tidak ada accident yang berlebih, selama main di kolam aja, itu aman ya. Untuk gigi pakai pinion ya, pinion pakai gigi kuningan. Di bagian depan ada bearing, di bagian tengah ada one way, dan di bagian belakang ada juga bearing. Dan bearing ini posisinya bearing terbuka. Ada beberapa teman-teman yang nanya juga di sini, "Bang, itu bearingnya ngepas atau enggak?" Nah, teman-teman bisa lihat ya. Posisinya agak longgar sedikit tapi ngepas ya. Bisa dibilang ini ngepas ya. Karena dia sebetulnya ikut muter juga sih. Ya, kadang nahan, kadang muter. Gimana bebannya? Ketika main shaftnya ketemu ya, kita ketemu beban nih. Nah, ini ketarik kan ini talinya. Nah, main shaftnya neken nih. Nah, ketika main shaft neken, ya ini muter tuh. Dia ngebantu putarannya. Ya, kalau ke ilustrasiin ya. Karena di beberapa kejadian ada yang jadi main shaftnya bengkok. Saking gedenya ikan, kuatnya, dan lain sebagainya, ada kejadian main shaftnya bengkok. Mungkin di ikan-ikan monster lah ya. Oke, kita lanjut aja ke bagian bodinya. Di sini kita udah temuin 3 bearingnya. Ya betul, line roller 1, 2 pinion, udah 3 berarti ya. 3. Kita cari 3 lagi ada di bagian mana aja. Dan untuk screw di bagian bodi sini, ini saya rasa cukup tahan karat ya. Jadi nggak gampang kucel. Emang penting baut yang nggak tahan karat atau yang tahan karat, ya buat teman-teman yang suka penampilan itu penting ya. Karena kalau dulu saya baru main di pantai aja, pulang-pulang langsung karatan semua. Oke, bagian gearnya seperti ini, hampir mirip sama Valor. Ada kode W62, mungkin ini bisa jadi sebagai informasi rasio dari gear, karena kalau terjadinya kerusakan gear ketika teman-teman mau beli spare part ya bisa dengan foto ini. Nanti dari irolinya memberi respon apakah spare partnya tersedia atau tidak. Nah itu, dan untuk ketebalannya bisa dibilang hampir sama ya, ideal, cukup. Terus di bagian shaft dari axle gearnya ini menggunakan apa namanya, kuningan ya, kayak kuningan gitu. Ada slider guide di bagian atas, kita buka aja, dan ini main shaftnya. Lalu di bagian terakhir dari reel ini yang kita buka adalah OSC gear, karena kemarin di Valor saya temuin
ada bearing ya. Yap, betul, di sini juga ada bearing. OS gear masih pakai zinc juga, di sini juga ada bearing. Jadi total bearing ada semua saya rasa. 1 2 3 4 5 dan 6. Jadi bearingnya sudah valid, udah 6 plus 1. Untuk ukuran tali aja, daya tampung tali yang tadi saya coba perhatikan, khususnya yang ini yang saya pegang kan ukurannya 4000 ya. Qadarullah saya lupa nimbang, ini tuh tadi beratnya 280 gram. Kalau misalkan nanti ada kesempatan saya coba masukin videonya untuk timbangannya setelah saya rakit. Dan saya juga nanti coba sekalian pindahin apakah tali ini kalau dimasukkan ke sini dalam kondisi full, apakah di 3000 itu masuk atau enggak, nanti sekalian aja. Nah ini tadi saya timbang sebelum dikeluarin tali itu di 293, sekarang sudah keluar tali itu di 280 ya, berarti ada selisih 13 gram. Tapi betul prediksi saya ini 280. Dan tali yang saya tadi janjikan pindah ke sini, sebetulnya ini masuk ya ke valor 3000 dengan diameter tali 0265. Di sini spesifikasinya 0260 160. Nah, ini masuknya ke 3000 kalau kita masukinnya cukup padat ya. Kalau yang tadi kan kenapa di sini hampir penuh karena saya agak kurang padat, tapi untuk informasi tentang 026 dengan daya tampung 280 itu agak miss, mengingat perbedaan diameternya tidak jauh beda. Ini diameter spoolnya 50,6, yang di sini dia di ukuran 47 ya. 47,5 ya. Jadi menurut saya kalau harus dikoreksi atau ya ini mah hanya memvalidasi ukuran aslinya, itu kurang tepat ya untuk diameter, walaupun itu tidak jadi bisa dibilang, tidak semua angler akan memperhatikan sampai ke sana sih. Oke, ini untuk review saya tentang Iroli Valor, Iroli Regalis yang terbaru 2025 dengan varian high gearnya mulai dari ukuran 1000, 2000, 3000, 4000 high gear, dan ada di 6000 untuk power gear ya. Di sini untuk ininya ya, spesifikasinya. Oke, 1000, 2000 HG atau tidak ya, 3000, 4000 HG atau tidak juga. Dan di sini untuk part kemarin saya sempat ukur dan ini udah akur ya kalau nggak salah. Jadi nggak perlu saya ukur lagi untuk ukuran bearing. Nah ini ada ukuran 6000 dan ada pilihan HG. Tapi entah di stoknya tersedia atau enggak, karena saya lihat belum banyak update di beberapa toko. Tapi kalau dari pusat sudah ready, kita masukin link dari pusat ya, dari Iroli Fishing di Shopee-nya. Seperti itu guys, mohon maaf terlalu panjang. Kembali lagi, dan saya selalu suka panjang terus. Jadi mohon maaf kalau teman-teman yang nganggap saya terlalu banyak bicara. Mohon maaf sekali. Tapi kalau kalian bisa loncat ke video langsung ke bagian akhir ini ya udah aman ya. Video ini kan bisa di skip gitu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga Iroli semakin bagus penjualannya, semakin inovasi lebih bagus lagi. Saya Fajar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.